Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman mazida amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya, sehingga atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa melanjutkan majelis kita belajar kaidah-kaidah bahasa Arab bersama kitab Mukhtarat Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyyah. Sekali lagi yang mungkin perlu kita ingat bahwasanya al-ilmu huwa asasul ibadah. Bahwasanya ilmu itu adalah asasnya ibadah. Karena setiap ibadah itu dibangun di atas ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum kita berucap maupun beramal. Maka menuntut ilmu syar'i itu adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk salah satu ibadah yang mustamirah. Ibadah yang akan terus berjalan meskipun sampai mati. Ibadah ibaratnya ibadah seumur hidup. Selain nikah, salah satunya adalah belajar ilmu syar'i. Karena belajar ilmu syar'i itu nggak pernah ada batasan umur, nggak pernah ada batasan waktu. Kalau kata Imam Ahmad, ma'al mahbara ilal maqbarah. Saya akan terus bersama tinta sampai saya masuk kuburan. Dan yang perlu kita tata juga adalah niat di dalam belajar. Yang penting kita sudah berusaha untuk datang, sudah berusaha untuk mendengarkan dengan seksama. Ya, masalah nanti jadi pintar apa enggaknya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus tata niat, terus berusaha belajar, murojaah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang agak terasa berat karena awal-awal belajar pasti berat karena kita sama sekali belum mengenal ya apa itu bahasa Arab. Apalagi belum, kita di sini langsung belajar kaidah, enggak ada mufradat, jadi memang lumayan berat. Ya sama kayak ketika kami dulu awal mondok. Ketika awal mondok itu ya sama, lulus SMA baru lulus langsung mondok. Jadi ya bulan-bulan pertama itu di kelas ya melongo gitu kan, lihat ustadznya ngomong apa gitu. Pertama kali ujian mukhtarat nilainya 31, Masya Allah. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit Pak ya. Dengan harapan ini bisa termasuk ibadah, ada pahalanya. Ya urusan nanti paham apa enggaknya, nanti jadi pintar apa enggaknya, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tidak pernah meminta hasil. Ya. Allah enggak akan tanya hasil antum belajar bahasa Arab, hasilnya mana? Antum belajar ilmu syar'i, kenapa kok enggak jadi kayak Imam Syafi'i? Allah enggak bakalan tanya. Yang Allah tanyakan antum sudah pernah belajar apa belum? Nah itu. Karena kalau kita lihat kisah para nabi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mimpi ya, ketika beliau diperlihatkan
keadaan manusia nanti pada hari kiamat, maka Rasulullah SAW mengatakan fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Maka Rasulullah mengatakan aku melihat nabi pengikutnya itu cuma ya kisaran 10 sampai 40 orang. Dikit. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulun aw rajulan. Lebih dikit lagi. Dan saya melihat nabi pengikutnya cuma 1 atau 2 orang. Jadi nanti di hari kiamat itu akan ada nabi yang dia pengikutnya cuma 1 atau 2 orang. Wa ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Nah, ini yang Masya Allah. Dan aku melihat nabi yang enggak punya pengikut satupun. Ada. Kita kan ngiranya bahwasanya semua nabi itu pasti ada pengikutnya gitu kan. Nabi Musa pengikutnya banyak, bahkan paling banyak kedua setelah Nabi Muhammad. Paling banyak kan Nabi Muhammad, keduanya Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, semuanya punya pengikut yang banyak. Tapi ternyata ada nabi yang nggak punya pengikut satupun. Tapi Allah nggak bakalan nanya mana pengikutmu, enggak. Tapi yang Allah akan tanya adalah sudah disampaikan apa belum? Risalah tersebut sudah disampaikan apa belum? Yang penting sudah menyampaikan risalah, sudah berusaha, masalah mereka mau ikut atau enggak, beriman atau enggak, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya yang penting sudah berusaha, urusan hasilnya ya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama nanti kita nggak bakalan ditanya hafal Taurat apa enggak? Enggak. Insya Allah nanti yang penting ditanya sudah pernah belajar apa belum? Insya Allah mungkin biar lebih sambil belajar sambil nambah mufrodat. Setiap mufrodat mufrodat yang ada di kitab itu akan kita beri terjemahannya. Yang penting jangan nanya istilah ya. Istilah itu jangan ditanya terjemahannya apa. Terlalu susah kalau kita pengen menerjemahkan istilah. Makanya jarang ada istilah itu diterjemahkan. Tapi kalau maksud dari istilah, nah itu bisa dijelaskan. Kayak contoh kalau nanti kita belajar mubtada khobar, jangan ditanya Ustaz mubtada artinya apa. Ya nggak ada terjemahnya dalam Indonesia mubtada itu nggak ada. Khobar gitu kan dalam bahasa Indonesia terjemahannya nggak ada. Ketika diterjemahkan dalam bentuk buku yang berbahasa Indonesia pun tetap bakalan ditulis mubtada, tetap bakalan ditulis khobar. Alhamdulillah, insya Allah kita masuk ke pasal yang keberapa? 5 ya. Setelah kemarin kita menyelesaikan pasal yang ke-4. Salah satu kunci belajar muhtarak itu adalah sering dibaca. Kemarin yang sudah kita pelajarin, catatan-catatan yang kemarin sudah kita pelajari itu dibaca lagi di rumah, dibaca ulang. Kalau kata Ustadz Sabik, paling minimal ya orang belajar itu 3 kali ngulang. Itu kata beliau, Ustadz Ahmad Sabik. Pertama, persiapan. Artinya sebelum kita masuk kan nanti kita bakalan masuk pasal keberapa? Pasal ke-5. Berarti dibaca dulu pasal ke-5. Yang kedua, pas belajar. Ya kan? Pas persiapan sudah baca, pas belajar itu dibaca lagi. Ya kan otomatis dibaca lagi, orang dipelajarin kok. Yang ketiga, pas murojaah. Berarti 3 kali kan? Persiapan, pas belajar, sama pas murojaah. Nah itu paling minimal tuh 3 kali itu. Insya Allah kalau 3 kali ini rutin, setidaknya adalah yang lengket dari kitabnya. Karena baca pertama 10%, di kelas 50% gitu kan, murojaah 40%, 100% ya kan. Meskipun mungkin besoknya lupa lagi. Intinya sering dibaca. Di pondok-pondok itu teman-teman yang mereka
bisa benar-benar paham muhtarat itu, mereka benar-benar lancar bahasa Arabnya, terus baca kitabnya bagus, rata-rata mereka mungkin ngulanginya tuh lebih dari 3 kali. Mereka pertama persiapan, kedua di kelas, terus murojaah. Nanti mereka belajar lagi sama kakak kelas. Itu. Rata-rata itu yang pinter, mereka yang belajar lagi. Artinya mereka ngulang lagi mutorotnya. Kalau yang ngandelin di kelas rata-rata ya kayak gitulah hasilnya. Sampai mereka mau tamat pun bacaan kitabnya masih amburadul. Bahkan Ustadz Abu Beda tuh pernah marahin temen di kelas itu karena udah mau tamat kan kelas Ali 3, tapi bacanya masih banyak salah. Bahkan Ustadz Ahmad Sabik juga pernah waktu itu istilahnya nasihatin temen yang udah mau lulus tapi kok bacaan kitabnya masih ini. Tinggal ya ngatur waktunya sesuai dengan kesibukannya masing-masing. Insya Allah kita masuk pasal yang kelima, al-faslul khamis, al-ismu bin nazari ila taghyirihi. Isim ditinjau berdasarkan perubahan harokat akhirnya. Isim ditinjau berdasarkan perubahan harokat akhir. Perlu kita ingat, sebelum kita jelaskan pasal yang kelima, ini kita hanya mengenal, di pasal ini kita hanya mengenal bahwasanya isim itu ada yang bisa berubah harokat akhirnya, ada yang nggak bisa berubah harokat akhirnya. Adapun kapan berubahnya nanti, ya, kapan dia berubah itu nanti. Tapi kita cuma kenalan bahwasanya isim itu ada yang bisa berubah harokat akhirnya, ada yang nggak bisa. Adapun yang berubah harokat akhirnya kapan dia berubah nanti di bab nahwu. Karena kan itu nanti ada contohnya koma zaidun, ro'aitu zaidan, marortu bi zaidin, kok domah, kok fathah, kok kasroh. Jangan ditanya kapan dia domah, kapan dia fathah, kapan dia kasroh. Nanti ya di bab nahwu. Sekarang kenalan dulu. Oke, al-faslul khamis al-ismu bin nazari ila taghyirihi. Pasal yang kelima, isim ditinjau perubahan harokat akhirnya. Isim ditinjau berdasarkan taghyirnya terbagi menjadi 2, yaitu mabni dan mu'rab. Mabni dan mu'rab. Mabniyun dan mu'rabun. A. Isim mu'rab. B. Isim mu'rab. Al-ismul mu'rabu. Jangan ditanya apa arti mu'rab ya. Kalau kita terjemahkan secara letterlek, arti mu'rab dalam bahasa Indonesia artinya adalah jelas. Isim yang jelas. Tapi kok penjelasannya isim yang berubah harokat akhirnya, nah, kan beda. Makanya istilahnya kita pahami dengan istilah nahwu. Apa itu isim mu'rab? Al-ismu al-mu'rabu. Isim yang berubah harokat akhirnya. Isim yang berubah harokat akhirnya. Jadi harokat akhirnya tuh bisa berganti, bisa berubah. Ima domah, fathah, atau kasroh. Perubahannya cuma 3. Domah, fathah, kasroh. Isim ya. Karena ini kita nggak lagi bahas fiil. Jadi isim itu harokat akhirnya cuma 3. Doma, fathah, kasroh. Isim yang mu'rab. Lain ceritanya kalau yang mabni. Isim yang mu'rab harokat akhirnya cuma ada 3 kemungkinan. Doma, fathah, kasroh. Makanya nggak boleh taskun taslam itu nggak boleh. Disukun selamat itu nggak bisa kalau baca kitab. Kalau ngomong lain cerita. Doma, fathah, kasroh. Kita lihat contohnya. Qoma Zaidun. Lihat kitabmu. Kok ngelamun? Hah? Nggak ada Zaid di sini. Qoma Zaidun.
Yang diperhatikan kata Zaid ya. Qoma Zaidun. Apa harokat terakhir dari Zaid? Dommatain. Dapat enggak, Ron? Yang mana? Barakallahu fiik. Yang kedua, ra'aitu Zaidan. Berubah ya. Dari dommatain berubah menjadi fathatain. Marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Yang ketiga, Zaid harokatnya apa? Kasrotain. Berarti Zaid harokat terakhirnya bisa berubah dari dun dan din. Berarti Zaidun itu isim mu'rab. Zaidun isim mu'rab. Kenapa Zaid itu isim mu'rab? Karena harokat akhirnya bisa berubah. Zaidnya ya, bukan komanya. Oke, koma Zaidun. Koma apa artinya? Berdiri. Zaidun? Zaid. Artinya apa koma Zaidun? Zaid berdiri. Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu artinya aku melihat. Zaidan, Zaid. Artinya aku melihat Zaid. Marartu bi Zaidin. Marartu apa artinya? Oh, salah. Papas, berpapasan. Marartu berpapasan. Aku berpapasan dengan Zaid. Lanjut. Contoh yang di bawahnya. Yang perlu diperhatikan adalah kata Muhammad. Kata Muhammad. Muhammadun tilmizun. Apa arti Muhammad? Muhammad. Ya. Arti Muhammad ya Muhammad, nama orang. Tilmiz, murid. Seorang murid, seorang pelajar. Muhammadun. Harokatnya apa? Terakhir. Dommatain. Yang kedua, inna Muhammadan qadimun. Tetap diperhatikan Muhammad. Muhammad yang kedua, harokatnya apa? Fathatain. Inna Muhammadan qadimun. Inna artinya sesungguhnya. Qadimun artinya datang. Inna Muhammadan qadimun artinya sesungguhnya Muhammad datang. Inda Muhammadin ta'amun. Inda Muhammadin ta'amun. Muhammad yang ketiga harokatnya apa? Kasrotain. Berarti Muhammad di situ harokatnya bisa berubah. Pertama Muhammadun, kedua Muhammadan, ketiga Muhammadin. Berarti Muhammad isim mu'rab. Apa arti indah? Di sisi. Ta'amun, makanan. Di sisi Muhammad ada makanan. Atau di dekat Muhammad ada makanan. Paham ya?
Jadi isim mu'rab adalah isim yang dia bisa berubah harokat akhirnya. Oke. Isim mu'rab dia seperti isim muzakkar. Tidak ada kaidah khususnya, tidak ada ciri-ciri khususnya, karena hukum asal isim itu adalah mu'rab. Ya. Hukum asalnya isim itu mu'rab. Oke. Hukum asal isim adalah mu'rab. Kecuali nanti akan ada beberapa isim yang dia mabni yang dia nggak bisa berubah harokat akhirnya. Kan ada 3 yang kita pelajarin kan? Isim, fiil, huruf. Isim itu hukum asalnya adalah mu'rab. Kalau fiil hukum asalnya mabni. Karena yang mu'rab cuma 1, fiil mudhari. Huruf itu semuanya mabni. Makanya isim itu dia tingkatan pertama karena dia mu'rab. Hukum asalnya mu'rab. Meskipun ada beberapa yang mabni. Yang B, isim mabni. Isim mabni adalah isim yang harokat akhirnya tetap. Harokat akhirnya tetap. Artinya harokat akhirnya nggak bisa berubah. Harokat akhirnya nggak bisa berubah. Nah, itu perbedaan isim mu'rab dengan isim mabni. Isim mu'rab itu harokat akhirnya bisa berubah. Yang pertama. Isim mu'rab itu harokat akhirnya cuma 3. Doma, fathah, kasroh. Sementara isim mabni harokat akhirnya nggak bisa berubah dan harokat akhirnya ya bisa fathah, bisa doma, bisa kasroh, bisa juga sukun. Karena ada isim-isim mabni itu yang harokat akhirnya sukun. Oke. Coba kita baca contohnya. Qoma hadza at-talibu. Qoma hadza at-talibu. Yang perlu diperhatikan adalah hazanya ya. Haza. Apa harokat akhirnya? Salah. Haza harokat akhirnya adalah sukun. Sukun. Kenapa? Karena haza itu huruf terakhirnya huruf apa? Alif. Alif itu nggak bisa nerima harokat. Ya. Qama hadzat talibu. Ra'aitu hadza at-taliba. Marartu bihadza at-talibi. Hadzanya yang diperhatikan sama enggak? Hadza pertama sama. Hadza kedua sama. Hadza ketiga sama. Berarti harokat akhirnya nggak bisa berubah. Berarti hadza mabni. Kalau sebelahnya at-talib mu'rab. Untuk tolibnya dia mu'rab. Coba lihat, tolib pertama doma, tolib kedua fathah, tolib ketiga kasrah. Berarti tolibnya mu'rab, sementara hazanya mabni. Qama hadzat talibu. Artinya apa? Murid ini telah berdiri.
Ra'aitu hadzat thaliba. Aku melihat murid ini. Marartu bihadzat thalibu. Aku berpapasan dengan murid ini. Yang kedua, contoh kedua, hazihi thalibatun. Hazihi thalibatun. Hazihi yang diperhatikan adalah kata hazihi. Apa harokat akhirnya? Kasrah. Harokat akhirnya adalah kasrah. Inna hazihi thalibatun. Apa harokatnya? Kasrah, masih tetap kasrah. Hazihi harokatnya tetap kasrah. Lihadhihi thalibati kitabun. Lihadhihi thalibati kitabun. Lihadhihi. Apa harokatnya? Kasrah. Hadhihi pertama kasrah, hadhihi kedua kasrah, hadhihi ketiga kasrah. Berarti hadhihi isim mabni. Karena dia nggak bisa berubah harokat akhirnya. Hadhihi artinya apa? Ini. Thalibatun murid perempuan. Ini adalah murid perempuan. Inna hadhihi thalibatun artinya sesungguhnya ini adalah murid perempuan. Lihadhihi thalibati kitabun artinya barakallahu fiik. Murid perempuan ini memiliki sebuah kitab. Mohon ya. Isim mu'rab adalah isim yang dia bisa berubah harokat akhirnya, sementara isim mabni isim yang dia tidak bisa berubah harokat akhirnya. Isim mu'rab dia adalah isim mu'rab nggak ada kaidah umum, nggak ada kaidah khususnya karena dia hukum asal. Hukum asal isim itu adalah mu'rab. Sementara isim mabni itu kan pengecualian dari isim mu'rab. Maka yang kita pelajari adalah isim mabni, yang enggak termasuk isim mabni berarti dia mu'rab. Nah, gampang kan? Alhamdulillah. Kayak gitu terus. Bisa dibedakan mana mu'rab, mana mabni? Bisa. Salah. Kita masuk ke pembahasan isim mabni. Isim mabni ada 8. Dikit ya, ada 8 cuma. Isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim syarat, isim istifham, asmaul af'al, terus sebagian zorob dan a'dad murakkab. Dikit. Oke. Isim mabni ada 8, yaitu yang pertama adalah isim domir. Isim domir itu termasuk isim yang mabni. Artinya harokat terakhir dari domir tersebut nggak bisa berubah. Pembahasannya sudah kita bahas. Perinciannya ada di halaman 15-16. Meskipun nanti di beberapa keadaan itu akan berubah, itu bukan karena dia mu'rab, tapi menyesuaikan dengan keadaan. Contoh ya. Domir huwa. Domir huwa nasara hu. Ini domirnya kan? Hu. Apa tinasorohu? Dia telah menolongnya. Kita huhu. Tetap domah kan harokatnya? Hu. Bersambung dengan isim
in, nahu. Tetap doma. Tapi kadang dia berubah jadi kasroh. Contohnya alaihi. Nah, yang awalnya hu, hi. Kok di sini berubah jadi kasroh? Apakah dia mu'rob? Enggak. Di sini dia bukan mu'rob, tapi dia di sini menyesuaikan dengan harokat sebelumnya sukun. Karena sebelumnya ada ya sukun, akhirnya dia jadinya alaihi. Kenapa gua nggak alaihu? Ya, orang Arab males ngomong alaihu. Ya. Jadi, domir hukum asalnya dia mabni. Adapun beberapa perubahan yang ada pada domir tersebut itu tidak menjadikan dia mu'rob, itu hanyalah menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Karena mereka males ngomongnya. Mahum ya? Kayak domir hum. Harokat terakhir apa? Sukun. Nasara hum. Harokat terakhir apa? Sukun. Kita buhum. Harokat terakhir apa? Sukun. Di sini yang akan membuktikan bahwasanya perubahan tersebut bukan karena dia mu'rob. Alaihim. Nah. Jadi berubah itu bukan karena dia mu'rob, tapi karena menyesuaikan dengan ya sukun sebelumnya. Karena kalau dia mu'rob seharusnya yang berubah adalah harokat mim, gitu kan. Makanya ada beberapa orang-orang Hijaz itu bacanya adalah alaihum. Dalam surat Al-Kahfi, fama ansani, tidaklah menjadikanku lupa kecuali syaitan. Kata sahabatnya Nabi Musa ketika mereka nyari Khidir. Seharusnya dibacanya adalah pama ansanihi. Kenapa? Nihi menyesuaikan dengan ya sukun sebelumnya, apalagi sebelumnya kasroh. Tapi di Al-Quran ansani hu. Itu qiraah orang-orang Hijaz. Orang-orang Hijaz bacanya pakai hu. Berarti mereka bisa ngomong nihu. Sementara kebiasaan orang Arab nggak bisa ngomong nihu. Mereka bisanya nihi. Jadi perubahan yang ada pada domir itu tidak menjadikan dia mu'rab. Itu perubahan yang hanya menyesuaikan dengan keadaan. Karena hukum asalnya dia mabni. Insya Allah sudah mahum ya, domir. Yang kedua, isim isyarah. Isim isyarah juga sudah kita bahas di pasal keempat. Isim isyarah adalah kata penunjuk. Isim isyarah juga selamanya mabni. Ya. Isim isyarah itu isim mabni kecuali hazani, hatani. Hazani dan hatani dia mu'raf. Untuk isim isyarah sudah ada tadi contohnya di atas ya. Qoma hadza, itu kan. Isim isyarah semua.
qama hadat talibu, ra'aitu hadat taliba, marartu bihadat talibi. Hadhihi talibatun, inna hadhihi talibatun, li hadhihi talibati kitabun. Yang ketiga, isim mausul. Isim mausul kata sambung. Sebuah kalimat yang menunjukkan kepada sesuatu yang dia membutuhkan silah mausul. Isim mausul semuanya mabni. Ada yang enggak mabni? Ada. Yaitu alladzani, allatani sama ai. Dia mu'rab. Contoh. Hadza allazi fil fasli. Hadzal ladzi fil fasli. Mana isim mausulnya? Allazi. Apa harokat akhirnya? Sukun. Ya, ya sukun. Ra'aitu allazi fil fasli. Salamtu alal ladzi fi fil fasli. Oke, kita lihat. Hadzal ladzi fil fasli. Hadza isim isyarah, alladzi isim mausul, fil fasli istilah mausul. Ini adalah orang yang berada di kelas. Ra'aitul ladzi fil fasli. Aku melihat orang yang ada di kelas. Salam tu alal ladzi fil fasli. Aku mengucapkan salam kepada orang yang di kelas. Alladzi pertama harokatnya apa? Sukun. Alladzi kedua? Sukun. Alladzi ketiga? Berarti alladzi mabni. Berarti isim mausul mabni. Mafhum? Alhamdulillah. Untuk pembahasan isim mausul sudah kita bahas. Yang terakhir, yang keempat. Yang terakhir dari halaman 21. Yang keempat adalah isim syarat. Nah, ini perlu kita jelaskan lagi berarti. Isim syarat, termasuk yang mabni juga adalah isim syarat. Apa itu isim syarat? Isim syarat adalah isim yang dia memerlukan fiil syarat dan jawab syarat. Isim syarat, isim yang memerlukan fiil syarat dan jawab syarat.
Ismus syarti. Adapun macam-macamnya ada 6. Yang pertama, man, yang artinya barang siapa. Yang kedua, ma, yang artinya apa saja. Yang ketiga, mata dan ayana, yang artinya kapanpun. Yang keempat, aina, ainama, anna, dan haitsuma. Ainama, anna itu dua kata yang berbeda ya. Itu dikasih koma, komanya ketinggalan. Ainama satu, anna satu, itu beda kata. Artinya di mana? Dimanapun. Kaifama, bagaimanapun. Ai, umum. Sekarang kita belajar isim syarat. Apa itu isim syarat? Isim syarat adalah isim yang dia butuh kepada fiil syarat dan jawab syarat. Berarti ada tiga hal. Yang pertama, isim syarat. Ismu syarti. Isim syarat. Plus fiil syarat. Fi'lu asyarti. Yang terakhir, jawab syarat. Jawabus syarti. Nah, yang pertama disebut dengan isim syarat. Yang kedua, fiil syarat. Yang ketiga, jawab syarat. Ada 3 hal yang harus terpenuhi, 3 rukun. Pertama isim syarat, kedua fiil syarat, ketiga jawab syarat. Artinya isim syarat itu butuh 2 hal. Pertama butuh fiil syarat, kedua dia butuh jawab syarat. Kalau salah satunya nggak ada, berarti nggak terpenuhi dan kalamnya nggak sempurna. Fiil syarat itu harus terletak setelah isim syarat. Fiil syarat dia harus terletak setelah isim syarat. Artinya nggak boleh dipisah. Setelah isim syarat langsung fiil syarat. Ya. Dan dia harus berubah fiil. Sesuai dengan namanya fiil. Sementara jawab syaratnya dia setelah fiil syarat dan boleh terpisah. Jadi nggak harus setelah fiil syarat jawab syarat, enggak.
Bisa jadi fi'il syaratnya di mana di halaman ke-1, jawab syaratnya di halaman kedua juga bisa. Kayak Syekhul Islam. Syekhul Islam kan kalau ngomong kayak gitu. Yang A-nya di mana, nanti sambungannya di mana, nggak jelas. Isim syarat. Jawab syaratnya dia pertama hukum asalnya harus berupa fi'il. Dia menyesuaikan dengan fi'il syarat, itu hukum asal. Hukum asalnya dia harus dari fi'il. Yang kedua, dia boleh dari jumlah ismiyah. Boleh dari jumlah ismiyah. Kemarin kita belajar waktu silah mausul ada berapa? 3. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, sibuhul jumlah. Oke. Yang boleh jadi jawab syarat itu pertama adalah jumlah fi'liyah, itu hukum asal. Yang kedua, boleh dari jumlah ismiyah. Sibuhul nggak boleh. Jadi kemungkinannya cuma ada 2. Jumlah fi'liyah dulu ya. Karena ini hukum asal. Baru yang kedua nanti jumlah ismiyah. Itu yang kedua. Yang selanjutnya yang berkaitan dengan isim syarat adalah isim syarat itu menjadikan fi'il syarat dan jawab syaratnya itu jazm. Jazm. Apa itu jazm? Sukun. Jadi kalau dia dari fi'il mudhari, nanti fi'ilnya sukun. Tapi kalau fi'il madi enggak. Jazm. Yang menjadikan jazm. Isim syarat. Jadi isim syarat itu menjadikan fi'il syarat dan jawab syaratnya itu nanti jadi jazm atau sukun. Oke, pakai contoh lebih enak. Apa contohnya? Man isim syarat. Kita butuh ke yang namanya fi'il syarat. Silakan dilihat di bukunya. Yajtahid fi'il ya. Dia fi'il mudhari. Jawab syaratnya mana? Yanjah. Coba diperhatikan di kitab ada ya. Man isim syarat. Yajtahid fi'il syarat. Mana jawab syaratnya? Yanjah. Kita katakan tadi fi'il syarat dia langsung jatuh setelah isim syarat. Enggak boleh dipisah. Man isim syarat, yajtahid pasti fi'il syarat. Enggak mungkin yang lain. Apa arti man yajtahid yanjah? Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Jadi yajtahid itu fi'il syaratnya, jawab yanjah itu jawab syaratnya. Kenapa kok dikatakan jawab syarat? Karena kalau dia melakukan syaratnya, dia dapat jawaban. Jawabannya apa ya? Yanjah, berhasil. Nah itu mafhum. Kita perhatikan yajtahid. Yajtahid tadi fi'il ya. Fi'il mudhari. Apa harokat akhirnya? Sukun. Yanjah. Apa harokat akhirnya? Sukun.
Kenapa kok disukun harokat akhir dari fi'il mudhari'nya? Karena isim syarat itu menjadikan fi'il syarat dan jawab syarat itu jazm. Dan jazm itu cuma ada di fi'il. Contoh yang kedua, masih yang berkaitan dengan man. Yang sering kali biasanya. Kalian sering ini. Manjada wajada. Perkataannya orang-orang Qadariyah. Man jadda wajada. Yang pernah ikut rohis pasti sering ketemu kayak gini. Hah? Ada filmnya. Man, isim syarat. Nah, yang paling mudah tuh nyari apa? Fi'il syarat. Kan pasti setelah man ya kan? Mana fi'il syaratnya? Jadda. Fi'il syarat. Wajada. Jawab syarat. Nah, pertanyaannya, kenapa kok nggak disukun? Kenapa nggak dijazm? Dia fi'il madi. Yang bisa dijazm itu cuma fi'il mudhari. Tetap dihukumi jazm. Nanti ngomongnya fi mahali jazmin. Insya Allah nanti akan kita pelajarin di nahwu ya. Kalau ini ngomongnya nanti fi'lun mudhari'un majzumun. Kalau di sini ngomongnya fi'lun madin fi mahali jazmin. Apa itu? Wih, nanti di nahwu. Oke, apa arti man jadda wajada? Man artinya barang siapa. Jadda bersungguh-sungguh. Wajada artinya apa? Berhasil. Wajada kan artinya mendapatkan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan apa yang dia cari, apa yang dia mau. Ya, artinya barang siapa bersungguh-sungguh dia berhasil. Mirip. Meskipun beda lafaz. Mohon ini. Oke, sekarang kita nyari di Al-Qur'an. Bawa HP semua kan? Ada aplikasi Qur'annya? Ya, itu yang ada di hadis. Sekarang coba buka Al-Baqarah ayat 98. Dapat? Belum? Itu HP kawan. Ini Al-Quran. Dapat? Oke. Itu apa bacanya? Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwun lil kafirin. Ayo.
Mana fa'il di situ? Isim syarat. Mana fi'il syaratnya? Kana ya. Kana itu fi'il syarat. Mana jawab syaratnya? Barakallahu fiik. Jawab syaratnya adalah jumlah ismiyah fa innallaha aduwwun lil kafirin. Ditulis apa? Nanti, insya Allah. Ya. Itu pelengkap dari kana. Apa bacanya tadi? Man. Kana. Aduan. Lillahi wa malaikatihi wa rasulihi. Lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibrila wa Mikala. Di dalam Al-Quran nggak ada alifnya setelah kaf ya, ya kan? Ada alif nggak setelah kaf? Wa Mikala. Setelah huruf kaf ada alif nggak? Nggak ada, karena itu penulisannya pakai khot nasi khusus Quran. Karena kita nulisnya pakai huruf A, maka alifnya kita tampakkan. Perbedaan penggunaan khot, maka beda juga nanti kaidah nulisnya. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusuli wa Jibril wa Mika. Lah di sini kita tulis pakai alif karena kita pakai khot rik A, enggak pakai khot naskhi. Lanjutannya apa? Fa innallaha aduun lil kafirin. Oke. Sekarang pertanyaannya. Man isim syarat. Isim syarat. Mana fi'il syaratnya? Kana. Mana jawab syaratnya? Fa innallaha aduun lil kafirin. Ini jawab syaratnya ya. Kenapa? Karena di sini dia dari jumlah ismiyah, bukan dari fi'il dia, tapi dari jumlah ismiyah. Artinya apa? Barang siapa yang menjadi musuh Allah dan malaikat-malaikatnya dan rasulnya dan Jibril dan Mikail. Fa innallah, jawabannya adalah maka sesungguhnya Allah aduun, musuhnya orang-orang yang kafir. Dari dua ayat ini, dari pemahaman isim syarat di sini ada dua. Yang pertama, pemahaman pertama, siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya dan malaikatnya, maka Allah akan memusuhinya. Itu yang pertama. Yang kedua,
yang memusuhi Allah, Rasulnya dan malaikatnya, maka dia kafir. Karena di sini Allah memberikan sifat untuk orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya dan malaikatnya dengan bil kafirin. Gak ada non muslim ya, kafir. Karena jelas dalam Al-Quran kafir. Itulah jalan jenggot. Yang sering dibaca oleh imam, surat Al-Kahfi ayat terakhir. Surat Al-Kahfi ayat 110. Apa bunyinya? Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dapat? Al-Kahfi ayat 110. Banyak sekali sebenarnya isim syarat yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kita cari yang lumayan masyhur ya, yang sering didengar. Man kana, faman kana. Man isim syarat. Mana fi'il syaratnya? Kana. Gampang salah. Mana jawab syaratnya? Fal ya'mal. Nah, itu jawab syaratnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih fal ya'mal. Ya'mal itu jawab syarat. Artinya apa? Maka barang siapa yang dia berharap bertemu dengan Rabb-nya, fal ya'mal, maka hendaknya dia beramal amalan yang soleh. Wala yusrik, dan jangan berbuat kesyirikan. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mensekutukan selain Allah Subhanahu wa taala, selain Rabb-nya dalam masalah ibadah. Hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu contoh dari hadis. Ya. Man amila amalan laisa man amila amalan laisa alaihi amruna. Hafal semua ya, Masya Allah. Kayaknya di hadis arba'in yang paling dihafal hadis ini. Hadis nomor 5 ini.
Nomor 1 ya, sama nomor 5. Hadis keduanya kapok namanya. Bahwa raddun. Hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya biar agak susah, mana jawab syaratnya? Karena kalau ditekan itu. Man isim syarat. Mana fi'il syaratnya? Amila fi'il syarat. Mana jawab syaratnya? Fahuwa raddun. Dari jumlah ismiyah. Jawab syarat. Apa artinya? Barang siapa yang melakukan amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalannya tertolak. Riwayat selanjutnya apa? Man ahdasa. Insyaallah. Man ahdasa fi amrina hadza. Apa lanjutannya? Ma laisa minhu. Fahuwa apa artinya? Man isim syarat. Ahdasa fi'il syarat. Mana jawab syaratnya? Mana jawab syaratnya? Fahuwa raddun. Dari jumlah ismiyah. Artinya apa? Barang siapa membuat sesuatu yang baru fi amrina hadza, di dalam agama kami, perkara kami ini maksudnya adalah agama kami. Ma laisa minhu, yang tidak ada dalilnya dari agama kami, fahuwa raddun, maka sesuatu yang baru tersebut tertolak. Paham? Alhamdulillah. Nah, udah nggak kerasa 15.13, berarti kita akhiri sampai di sini dulu. Insya Allah besok kita baru masuk ke isim syarat yang kedua, yaitu ma. Jadi, pasal yang kelima adalah isim ditinjau berdasarkan harokat akhirnya, perubahan harokat akhirnya, maka terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah isim mu'rab, isim yang bisa berubah harokat akhirnya, dan yang kedua adalah isim mabni, isim yang harokat akhirnya tidak berubah. Isim mabni ada 8. Yang pertama isim domir, sudah kita bahas di pasal keempat. Isim isyarah, isim mausul, dan isim syarat. Man, berarti man di sini nggak bisa berubah harokat akhirnya, selalu sukun. Kenapa? Karena dia isim mabni. Isim syarat adalah isim yang dia butuh kepada fi'il syarat dan jawab syarat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.